Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang maupun sore, Ibu Ayunita Ajeng Tias Masuri dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 kelas A ingin memaparkan mengenai likuidasi persekutuan. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Zahra Febriani Saputri dengan NIM 20 10 11 2005, Farah Widya Astuti dengan NIM 20 10 11 2014, Febrianto Yuda Wijaya dengan NIM 20 10 11 2021, dan Aprilia Nuraini dengan NIM 20 10 11 2025. Pengertian likuidasi. Likuidasi adalah suatu keadaan di mana baik persekutuan maupun usaha perusahaannya dibubarkan semua. Pengunduran diri atau disosiasi adalah konsep hukum untuk pengunduran diri sekutu karena sekutu meninggal, sekutu secara sukarela mengundurkan diri misalnya pensiun, keputusan pengadilan seperti sekutu terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum yang secara signifikan berakibat negatif bagi persekutuan, sekutu melanggar perjanjian persekutuan, sekutu menjadi debitur dalam kebangkrutan, sekutu individual sudah tidak mampu melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian persekutuan. Tidak seluruh disosiasi menimbulkan pembubaran persekutuan. Banyak disosiasi hanya melibatkan pembelian kepemilikan sekutu yang mengundurkan diri dibandingkan melakukan terminasi dan pembubaran bisnis persekutuannya. Proses pembubaran usaha. Proses pembubaran usaha ini meliputi dua tahap, yaitu satu, proses realisasi. Proses realisasi adalah proses mengubah harta kekayaan yang ada menjadi uang tunai atau cash. Yang kedua, proses likuidasi. Proses likuidasi adalah proses pembayaran kembali hutang-hutang kepada para kreditur dan pembayaran kembali sisa modal kepada para anggotanya. Selanjutnya itu prosedur dalam likuidasi. Yang pertama, rekening-rekening pembukuan harus disesuaikan dan ditutup. Laba dan rugi bersih selama periode berakhir diperhitungkan ke rekening modal masing-masing. Sesudah itu dikatakan persekutuan siap untuk dilikuidasi. Yang kedua, pada proses pengubahan aktiva menjadi uang tunai atau cash, apabila ada perbedaan antara nilai buku dan nilai realisasi yang menunjukkan keuntungan atau kerugian, harus dibagi di antara anggota sesuai dengan perbandingan pembagian laba rugi. Saldo modal selanjutnya dipakai sebagai dasar penyelesaian. Yang ketiga, apabila dijumpai keadaan di mana salah seorang anggota mempunyai saldo debit dalam rekening modalnya, di lain pihak ia mempunyai piutang kepada persekutuan, maka piutang kepada persekutuan itu dipakai untuk menutup saldo debit rekening modal yang bersangkutan. Di samping itu, pada prinsipnya, apabila seorang anggota mengalami defisit, maka anggota yang lain berkewajiban untuk menutupnya terlebih dahulu. Dan yang terakhir, apabila uang tunai sudah tersedia untuk dibagi, maka pertama-tama harus dibayarkan terlebih dahulu kepada para kreditor eksternal. Baru sesudah itu dibayarkan saldo-saldo modal masing-masing anggota. Selanjutnya itu metode yang digunakan. Ada dua metode yang dapat dipakai untuk menentukan besarnya setiap kali pembayaran kembali hak penyertaan anggota, agar dapat dijamin penerimaan masing-masing anggota itu sesuai dengan hak-hak yang bersangkutan. Sebagai berikut. 1. Besarnya pembayaran kembali hak penyertaan ditentukan secara periodik atau setiap kali aktiva dapat direalisasikan atau dijual. Yang kedua, penyusunan rencana prioritas pembayaran kepada anggota sebelum proses likuidasi berlangsung, sehingga pembayaran dapat segera dilakukan sesuai dengan jumlah uang yang tersedia. Selanjutnya itu likuidasi persekutuan. Yang pertama itu penjualan aktiva non-kas sekaligus atau likuidasi sekaligus. Likuidasi persekutuan secara sekaligus merupakan proses likuidasi di mana seluruh aset dikonversikan menjadi kas dalam waktu yang sangat pendek. Kreditur eksternal dibayar dan pembayaran tunggal secara gabungan dilakukan kepada para sekutu atas bagian modal yang disetorkan. Meskipun kebanyakan likuidasi persekutuan terjadi selama periode yang lebih panjang. Realisasi aset. Pada umumnya, sebuah persekutuan mengalami kerugian ketika menjual asetnya. Persekutuan dapat saja melakukan satu, penjualan cuci gudang karena akan tutup di mana persediaan diturunkan nilainya sehingga mencapai di bawah harga jual normal dengan maksud untuk mendorong penjualan dengan segera. Yang kedua, piutang usaha umumnya ditagihkan oleh persekutuan. Kadangkala persekutuan menawarkan potongan tunai dalam jumlah besar untuk pembayaran piutang tepat waktu yang penagihannya malah dapat menunda proses terminasi persekutuan. Yang ketiga, aset-aset persekutuan, termasuk piutang dari sekutu dan jumlah kontribusi yang disyaratkan kepada sekutu untuk menutupi modal defisit.
digunakan untuk membayar kreditur persekutuan. Beban likuidasi. Proses likuidasi biasanya dimulai dengan menjalankan aset dan kewajiban persekutuan yang diketahui. Nama dan alamat kreditur serta jumlah yang terutang dari masing-masing pihak harus dicatat. Kreditur yang belum terjadwal akan diketahui selama proses likuidasi. Proses likuidasi juga melibatkan beberapa beban seperti biaya hukum dan akuntansi tambahan. Persekutuan juga menanggung biaya penghentian usaha seperti biaya iklan khusus dan biaya mencari agen penjualan peralatan yang khusus. Beban ini dialokasikan terhadap akun modal para sekutu dalam rasio distribusi laba dan rugi. Yang kedua itu penjualan aktiva non-kas secara bertahap atau likuidasi bertahap. Likuidasi bertahap merupakan likuidasi yang secara umum memerlukan beberapa bulan dalam penyelesaiannya dan mencakup pembayaran secara periodik atau cicilan bertahap kepada para sekutunya selama masa likuidasi. Kebanyakan likuidasi persekutuan dilakukan dalam periode yang diperpanjang dengan tujuan memperoleh jumlah realisasi aset yang sebesar mungkin. Umumnya, para sekutu menerima pembayaran periodik selama likuidasi karena mereka memerlukan dana tersebut untuk keperluan pribadi. Likuidasi bertahap mencakup distribusi kas kepada para sekutu sebelum likuidasi aset sepenuhnya dilakukan. Pihak akuntan secara khusus harus berhati-hati pada saat mendistribusikan kas, karena dapat saja terjadi suatu peristiwa di mana di masa mendatang yang mungkin mengubah jumlah yang harus dibayarkan kepada masing-masing sekutu. Panduan praktis berikut dapat digunakan untuk membantu para akuntan dalam menentukan pembayaran bertahap yang aman kepada para sekutu. Yang pertama itu tidak mendistribusikan kas kepada para sekutu hingga seluruh kewajiban dan beban likuidasi aktual maupun potensial telah dibayarkan atau telah dicadangkan seperlunya. Yang kedua, antisipasi kemungkinan terburuk atau yang paling membatasi sebelum menentukan jumlah uang tunai yang dapat diterima oleh masing-masing sekutu. Dan yang ketiga, setelah akuntansi mengasumsikan kondisi terburuk yang terjadi, maka sisa saldo kredit pada akun modal menunjukkan distribusi aset dan kas yang aman yang didistribusikan kepada masing-masing sekutu dalam jumlah yang terkait. Soal pilihan ganda. Nomor 1, suatu penggabungan di antara dua orang atau badan atau lebih untuk memiliki bersama-sama dan menjalankan suatu perusahaan guna mendapatkan keuntungan atau laba disebut A. Persekutuan, B. Kerjasama, C. Partnership, D. Merger, E. Akuisisi. Jawabannya yaitu yang A. Persekutuan. Karena menurut Yunus tahun 2009 disebutkan bahwa persekutuan adalah suatu penggabungan antara dua orang atau badan atau lebih untuk memiliki bersama-sama dan menjalankan suatu perusahaan guna mendapatkan keuntungan atau laba. Selanjutnya yaitu nomor 2. Berikut karakteristik dari persekutuan yang benar adalah jawabannya yaitu yang C, tanggung jawab tidak terbatas. Tanggung jawabnya tidak terbatas, maksudnya setiap anggota persekutuan mempunyai tanggung jawab keuangan yang tidak terbatas hanya pada modal yang disetorkan, melainkan sampai harta pribadinya. Yang nomor 3 yaitu apa yang dimaksud dengan likuidasi persekutuan. Jawabannya yaitu yang A, suatu keadaan di mana baik persekutuan maupun perusahaannya dibubarkan semua. Mengapa jawabannya A? Karena menurut Yunus tahun 2009, likuidasi adalah suatu keadaan di mana baik persekutuan maupun usaha perusahaannya dibubarkan semua. Yang keempat, dalam hal penentuan kemampuan masing-masing anggota dalam melakukan likuidasi persekutuan perlu diperhatikan dua hal berikut ini. Jawabannya yaitu yang B, hak-hak kreditur pribadi, anggota, dan hak-hak kreditur persekutuan. Apabila rugi realisasi aktiva lain-lain sedemikian besarnya, sehingga mengakibatkan jumlah uang tunai tidak cukup untuk melunasi uang terhadap kreditur, sedangkan anggota persekutuan juga tidak memiliki kemampuan yang sama untuk memenuhi kewajibannya, maka perlu diadakan penyidikan terhadap posisi hutang dan harta. Karena ini menyangkut hak kreditur dan perusahaan dan hak kreditur pribadi anggota. Antara lain, yang pertama, hak untuk para kreditur perusahaan antara lain adalah berhak sepenuhnya untuk menerima pembayaran kembali atas piutangnya dari hasil penjualan atau realisasi aktiva perusahaan sampai dengan jumlah piutang yang bersangkutan. Yang kedua, hak untuk kreditur anggota antara lain adalah kreditur pribadi anggota berhak sepenuhnya untuk menerima pembayaran kembali dari hasil penjualan harta pribadi pemilik
sampai dengan jumlah piutang yang bersangkutan. Nomor 5 yaitu ditinjau dari waktu penyusunan daftar likuidasi, maka likuidasi dapat dibedakan menjadi 3. Berikut ini manakah tipe yang dimaksud? Yang jawabannya yaitu yang E. Likuidasi secara langsung, periodik, dan bertahap dengan program kas. Alasannya yaitu likuidasi persekutuan secara sekaligus atau lump sum liquidation merupakan proses likuidasi di mana seluruh aset dikonversikan menjadi kas dalam waktu yang sangat pendek. Kreditur eksternal dibayar dan pembayaran tunggal secara gabungan dilakukan kepada para sekutu atas bagian modal yang disetorkan. Meskipun kebanyakan likuidasi persekutuan menjadi selama periode yang lebih panjang. Selanjutnya, likuidasi bertahap merupakan likuidasi yang secara umum memerlukan beberapa bulan dalam penyelesaiannya dan mencakup pembayaran secara periodik atau cicilan yang bertahap kepada para sekutunya selama masa likuidasi. Kebanyakan likuidasi persekutuan dilakukan dalam periode yang diperpanjang dengan tujuan memperoleh jumlah realisasi aset yang sebesar mungkin. Umumnya pada sekutu menerima pembayaran periodik selama likuidasi karena mereka memerlukan dana tersebut untuk keperluan pribadinya. Yang keenam, dari segi hukumnya, penggabungan usaha dibagi menjadi jawabannya yaitu yang A, merger, konsolidasi, dan juga afiliasi. Karena ada 2 peraturan pemerintah mengenai hal ini yang kebetulan ditetapkan dengan nomor yang berurutan, tetapi diterbitkan pada tahun yang berbeda, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambil-alihan perseroan terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi bank. Selanjutnya nomor 7, joint venture atau JV ada 2 macam, yaitu jawabannya adalah yang A, pembukuan JV terpisah dan tidak terpisah dari pembukuan anggota. Alasannya, dalam rekening-rekening untuk setiap transaksi dalam metode akuntansi pembukuan terpisah, ini akan dicatat dan diselenggarakan pembukuan secara terpisah terhadap aktiva. Adapun transaksi keuangan yang tercatat dalam metode akuntansi joint venture ini meliputi aktiva, utang, pendapatan, biaya-biaya, dan modal yang diselenggarakan untuk tiap anggota. Sedangkan pada pembukuan bersama, rekening-rekening untuk setiap transaksi dalam metode akuntansi joint venture ini akan dicatat dalam buku keuangan yang sama dari masing-masing anggota atau bisa disebut digabung. Dalam metode ini, joint venture tidak menyelenggarakan akuntansi secara tersendiri. Proses pembukuan maupun laporan keuangan dalam sebuah perusahaan joint venture sangatlah penting, mengingat adanya beberapa perusahaan yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya yaitu nomor 8. Andi menitipkan barang dagangannya kepada Rika dengan harapan agar barang dagangan tersebut bisa lebih terjual dan sarana perluasan pasar konsumen bila dijual oleh kedai ternama yang dimiliki oleh Rika. Andi hanya sebatas menitipkan barang dagangan, sedangkan Rika yang membantu menjual dan mencatat serta melaporkan keuntungannya kepada Andi. Kerjasama ini menghasilkan bagi hasil bagi keduanya. Kerjasama tersebut dapat dikategorikan sebagai jawabannya yaitu yang D, konsinyasi. Secara definisi, sistem konsinyasi artinya adalah suatu perjanjian antara dua pihak, di mana yang di sini yaitu Andi dan Rika, yang salah satu pihaknya sebagai pemilik barang, yaitu Andi, dan menyerahkan barangnya kepada Rika, kepada pihak tertentu untuk menjualnya dan kemudian akan mendapatkan komisi. Maka dari itu di sini Rika itu akan mendapat komisi beberapa dari Andi. Selanjutnya yaitu nomor 9, dari uraian nomor 8, menurut perannya Andi dikategorikan sebagai jawabannya yaitu B, konsinyur. Mengapa konsinyur? Karena pihak yang menyerahkan barang atau pemilik disebut konsinyur. Nomor 10 atau nomor terakhir, dari uraian nomor 8, menurut perannya, Rika dikategorikan sebagai jawabannya yaitu yang C, konsini. Pihak yang menerima titipan barang disebut konsini atau konsinyasi atau komisioner. Selanjutnya ada soal mini esai. Hal apa yang paling menjadi penyebab sebuah persekutuan mengalami likuidasi, terutama dalam waktu yang singkat semenjak didirikan? Jawabannya, likuidasi kerap terjadi di sebuah perusahaan karena disebabkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama, keputusan atau kehendak yang diputuskan melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS.
Yang kedua, izin berdirinya perusahaan sudah habis dan tidak diperpanjang kembali. Dan yang ketiga, keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum. Yang keempat, hasil merger atau konsolidasi perusahaan yang membutuhkan likuidasi. Selanjutnya, soal nomor 2, apa saja yang menjadi alasan persekutuan melakukan likuidasi secara berangsur? Jawabannya, apabila pelaksanaan likuidasi memerlukan waktu yang agak lama karena realisasi aktiva tidak bisa sekaligus, maka pembayaran kembali penyertaan para anggota dapat dilakukan secara bertahap, sesuai dengan jumlah uang kas yang tersedia. Dan yang terakhir, soal nomor 3, dalam kondisi seperti apa perusahaan harus dilikuidasi? Jawabannya, likuidasi adalah suatu proses dalam mengakhiri suatu bisnis, lalu mendistribusikan semua aset yang dimiliki oleh bisnis tersebut kepada penuntut. Proses ini biasanya terjadi ketika suatu perusahaan mengalami kebangkrutan karena tidak mampu membayar kewajibannya saat jatuh tempo. Ketika hal ini terjadi pada suatu perusahaan, maka segala aset yang tersisa akan dijual, yang nantinya akan digunakan untuk membayar kreditur dan para pemegang saham dari perusahaan tersebut berdasarkan klaimnya. Selanjutnya adalah studi case. Asumsikan bahwa saldo trial balance pada 1 Juni 2020 saat semua mitra memutuskan untuk melikuidasi kemitraan. Berikut ini adalah trial balance dari ABC Partnership per 1 Juni 2020, di mana terdapat cash di debit sebesar 10 juta, non-cash asset di debit sebesar 90 juta, liabilities di kredit sebesar 40 juta, loan dino di kredit sebesar 4 juta, kapital aksa di kredit sebesar 34 juta, kapital boni sebesar 10 juta di kredit, dan kapital dino di kredit sebesar 12 juta, masing-masing total debit dan kredit yaitu sebesar 100 juta. Rasio bagi hasil untuk masing-masing adalah 40% untuk kapital aksa, 40% untuk kapital boni, dan 20% untuk kapital dino. Likuidasi angsuran melibatkan distribusi uang tunai kepada mitra karena tersedia selama periode likuidasi. Perlu beberapa waktu baik dalam hitungan bulan ataupun tahun untuk menyelesaikan proses likuidasi. Trial balance sama dengan sebelumnya. Berikut ini adalah ringkasan peristiwa likuidasi. Yang pertama, aset non-tunai dijual sebagai berikut. Pada tanggal 16 Juni 2020, di mana book value sebesar 55 juta dan sales price sebesar 45 juta. Pada tanggal 16 Juli 2020, book value sebesar 30 juta dan sales price sebesar 15 juta. 16 Agustus 2020, book value sebesar 5 juta dan sales price sebesar 5 juta. Yang kedua, kreditor eksternal dibayar sebesar 40 juta pada tanggal 25 Juni 2020. Yang ketiga, semua mitra setuju untuk mempertahankan sebesar 10 juta untuk biaya likuidasi yang akan terjadi dalam proses likuidasi. Yang keempat, semua mitra setuju untuk mendistribusikan uang tunai yang tersedia pada setiap akhir bulan. Yang kelima, likuidasi akhir adalah pada tanggal 30 Agustus 2020. Buatlah laporan likuidasi persekutuan untuk periode 1 Juni sampai dengan 30 Agustus. Berikut ini adalah jawaban dari studi case tersebut. Pertama, buat dahulu kertas kerja di mana terdapat cash, non-cash assets, liabilities, loan dino, capital aksa, capital bond, dan capital dino. Saldo awal sebesar 10 juta untuk cash, 90 juta untuk non-cash asset, 40 juta untuk liabilities, 4 juta untuk loan dino, 34 juta untuk kapital aksa, 10 juta untuk kapital bond, dan 12 juta untuk kapital dino. Pada bulan Juni, terdapat penjualan aset non-tunai, di mana book value sebesar 55 juta dan sales price sebesar 45 juta. Pada non-cash asset, dicatat sebesar minus 55 juta dan cash sebesar 45 juta. Dari penjualan ini, terdapat rugi sebesar 10 juta. Pembagian laba untuk masing-masing modal sebesar 40% untuk aksa, 40% untuk bond,
20% untuk Dino. Rugi ini akan dialokasikan dengan cara dikali dengan persennya, di mana 10 juta dikali 40% sama dengan minus 4 juta. Selanjutnya, minus 10 juta dikali 40% sama dengan minus 4 juta. Dan minus 10 juta dikali 20% sama dengan minus 2 juta. Dan untuk total sementara, cash sebesar 55 juta, non-cash aset sebesar 35 juta, liability sebesar 40 juta, loan Dino sebesar 4 juta, capital Aksa sebesar 30 juta, capital bond sebesar 6 juta, capital Dino sebesar 10 juta. Selanjutnya terdapat pembayaran kepada kreditor eksternal, di mana dicatat pada cash minus 40 juta dan minus 40 juta pada liabilities. Dan total sementara cash sebesar 15 juta, non-cash aset sebesar 35 juta, liabilities 0, loan Dino 4 juta, capital Aksa 30 juta, capital bond 6 juta, dan capital Dino sebesar 10 juta. Saat ini cash sudah bisa dibagikan karena tidak perlu menunggu terjual semua. Distribusi kas di bulan Juni sebesar 5 juta karena semua mitra setuju mempertahankan sebesar 10 juta. Untuk mendistribusikan kas ini diperlukan skema untuk mengetahui dibagikan kepada siapa saja kas ini. Berikut ini adalah cash distribution plan di bulan Juni. Total interest sebesar 30 juta untuk Aksa, 6 juta untuk bond, dan 14 juta untuk Dino. Selanjutnya, buatlah worst skenario-nya. Non-cash asset cannot be sold plus liquidation expense, di mana non-cash asset sebesar 35 juta dan liquidation expense sebesar 10 juta, dan totalnya 45 juta. Selanjutnya, total tersebut dialokasikan kepada Aksa, bond, dan Dino, di mana minus 45 juta dikalikan 40% sama dengan 18 juta, minus 45 juta dikalikan 40% sama dengan 18 juta untuk bond, dan minus 45 juta dikalikan 20% sama dengan 9 juta untuk Dino. Totalnya yaitu 12 juta untuk Aksa, minus 12 juta untuk bond, dan 5 juta untuk Dino. Dan dilihat yang paling kuat, karena bond negatif, maka ruginya dialokasikan kepada Aksa dan Dino. Minus 12 juta dikali 40 per 60 sama dengan 8 juta. Minus 12 juta dikalikan 20 per 60 sama dengan 4 juta. Lalu hasilnya yaitu 4 juta untuk Aksa, 0 di bond, dan 1 juta pada Dino. Maka uang 5 juta tersebut dialokasikan kepada Aksa dan Dino. Untuk Dino dialokasikan ke loan terlebih dahulu. Pada Juli terdapat sold non-cash asset, di mana book value sebesar 30 juta dan sales price sebesar 15 juta. Terdapat rugi sebesar 15 juta dan dialokasikan kepada masing-masing modal, di mana kapital Aksa sebesar 40% dikalikan ruginya minus 15 juta, hasilnya minus 6 juta. Dan untuk bond, minus 15 juta dikali 40%, hasilnya minus 6 juta. Dan untuk Dino, minus 15 juta dikalikan 20%, hasilnya minus 3 juta. Dan total sementara, cash sebesar 25 juta, non-cash asset sebesar 5 juta, liabilities 0, loan Dino 3 juta, capital Aksa 20 juta, capital bond 0, dan capital Dino sebesar 7 juta. Cash distribution di bulan Juli sebesar 15 juta. Untuk mengalokasikannya, maka dibutuhkan skema pengalokasian. Total interest Aksa sebesar 20 juta dan Dino sebesar 10 juta. Worst scenario, non-cash asset cannot be sold plus liquidation expense, di mana non-cash asset cannot be sold sebesar 5 juta ditambah dengan liquidation expense sebesar 10 juta.
hasilnya adalah 15 juta. Maka untung Aksa minus 15 juta dikalikan 40%, hasilnya minus 6 juta. Untuk Bon minus 15 juta dikalikan 40%, hasilnya minus 6 juta. Dan untuk Dino minus 15 juta dikalikan 20%, hasilnya 3 juta. Untuk total sementara, Aksa sebesar 14 juta, Bon sebesar minus 6 juta, dan Dino sebesar 7 juta. Setelah itu dilihat yang paling kuat. Karena Bon memiliki nilai negatif, maka rugi Bon akan dialokasikan kepada Aksa dan Dino. Minus 6 juta dikali 40/60, hasilnya minus 4 juta untuk Aksa. Minus 6 juta dikali 20/60, hasilnya minus 2 juta untuk Dino. Maka totalnya yaitu 10 juta untuk Aksa dan 5 juta untuk Dino. Maka cash distribution di bulan Juli sebesar 15 juta tadi didistribusikan kepada Aksa sebesar 10 juta dan Dino sebesar 5 juta. Karena pada loan Dino masih terdapat sisa 3 juta, maka cash distribution di bulan Juli tadi didistribusikan kepada loan Dino sebesar 3 juta dan sisanya untuk kapital Dino sebesar 2 juta. Maka total sementara di bulan Juli 10 juta untuk cash, 5 juta untuk non-cash asset, liabilities 0, loan Dino 0, capital Aksa sebesar 10 juta, capital Bon 0, dan capital Dino sebesar 5 juta. Pada bulan Agustus terdapat penjualan non-cash asset di mana book value sebesar 5 juta dan sales price sebesar 5 juta. Maka pada cash sebesar 5 juta dan non-cash asset minus 5 juta. Dan untuk total sementara pada cash sebesar 15 juta dan ini dialokasikan kepada capital Aksa 40%, di mana 15 juta dikalikan 40% sama dengan 10 juta dan 15 juta dikali 20% sama dengan 5 juta. Cash distribution sebesar minus 15 juta didistribusikan kepada capital Aksa sebesar minus 10 juta dan capital Dino sebesar minus 5 juta. Selanjutnya jurnal yang pertama yaitu cash, capital Aksa, capital Bon, dan capital Dino berada di debit, di mana cash bertambah sebesar 45 juta, capital Aksa sebesar 4 juta, capital Bon sebesar 4 juta, capital Dino sebesar 2 juta, dan di kredit terdapat non-cash asset sebesar 55 juta. Yang kedua, liabilities. Pada cash, liabilities di debit sebesar 40 juta dan cash di kredit sebesar 40 juta. Yang ketiga, cash distribution yaitu loan to Dino, capital Aksa pada cash. Loan to Dino berkurang sebesar 1 juta, capital Aksa berkurang sebesar 4 juta, dan di kredit terdapat cash sebesar 5 juta. Yang keempat, cash, di mana cash bertambah 15 juta di debit, lalu di kredit terdapat non-cash asset sebesar 30 juta, dan capital Aksa berkurang 6 juta di debit, capital Bon sebesar 6 juta di debit, dan capital Dino sebesar 3 juta di debit. Yang kelima, loan to Dino berkurang 3 juta, capital Aksa 10 juta, capital Dino 2 juta di debit, dan cash di kredit sebesar 15 juta. Yang keenam, cash pada non-cash asset sebesar 5 juta. Yang ketujuh, capital Aksa sebesar 10 juta dan capital Dino sebesar 5 juta berada di debit, pada cash di kredit sebesar 15 juta. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.